Ya Allah ya Bapa, berkatilah pemberitaan firman ini dan berkatilah setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami semua semakin mengenal Engkau, jadi orang-orang yang menyukakan hatimu, diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita buka kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudaraku, hari ini saya memberikan judul khotbah saya, pujian dan respon. Manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Nah saudaraku, mari kita melihat dengan baik, dengarkan, perhatikan. Yang pertama, mari belajar memuji di dalam kehidupan ini. Saudaraku, kalau dikatakan pujian, itu berarti pengakuan, penghargaan yang kita berikan kepada orang lain. Karena ada sesuatu yang baik, ada sesuatu keunggulan, keistimewaan, atau prestasi yang dikerjakan oleh orang itu. Nah saudaraku, pertanyaannya, apakah di dalam Alkitab diperbolehkan memuji dan menerima pujian itu? Apakah ini salah? Saudaraku, mungkin kita berpikir, kalau kita sebagai orang percaya, seharusnya pujian itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Tetapi benarkah demikian? Mari kita lihat Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah perhatikan, berdasarkan firman ini, Tuhan mengizinkan kita memuji, bahkan dipuji, menerima pujian. Nah, Tuhan hanya mengingatkan dan melarang, jangan memuji diri sendiri. Jangan bibir kita yang memuji diri kita. Biarlah orang lain yang memuji kita. Nah, jadi saudaraku, jelas ketika kita memuji dan menerima pujian, itu hal yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai yang ke-9. Nah ini yang pertama tadi saudaraku, belajar memuji. Yang kedua, kalau memuji, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Mungkin perempuan-perempuan Israel tidak menyadarinya, tetapi saya percaya ini Tuhan izinkan. Karena Tuhan melihat kondisi keadaan semua manusia. Dan ini adalah fakta yang terjadi. Kalau diperhitungkan beribu-ribu untuk Saul dan Daud berlaksa-laksa puluhan ribu, berarti itu adalah sebuah fakta. Itu adalah hal yang memang faktual. Nah jadi ini penting, tetapi saudaraku, ketika memuji, usahakan tidak membanding-bandingkan. Jangan kita memuji seseorang, tetapi kita bandingkan dengan orang lain. Ini akan berakibat tidak baik.
Kalau orang itu kuat, kalau orang itu imannya kuat dan dia mengerti akan kebenaran dengan baik, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi kalau orang lain yang sedang bertumbuh imannya, dan ini bisa melemahkan mereka. Nah, oleh sebab itu, mari ketika memuji, kita puji dengan tulus, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Oke, yang selanjutnya, kita melihat respon yang keliru. Perhatikan, ketika dipuji, dia tidak rela menerima itu karena Daud dipuji lebih baik. Dia marah, dia jengkel, dia tidak terima. Pikiran negatif mulai muncul. Saudaraku, ini menunjukkan hati yang tidak bersih. Kenapa hati Saul tidak bersih? Karena Roh Allah sudah mundur dari dalam kehidupannya. Karena ketidaktaatannya. Nanti bisa dibaca di pasal-pasal sebelumnya. Untuk mendapatkan, memiliki respon yang benar, kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu menjaga hati kita dengan dengan membangun hubungan pribadi kita dengan Allah. Sehingga hati kita bersih, pikiran kita jernih, karakter Kristus terbentuk di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang lain dipuji lebih daripada kita, kita tidak iri hati. Kita menerima semuanya itu. Dan ketika kita melihat fakta orang lain lebih baik, lebih berhasil daripada kita, jangan kita iri. Nah, kalau hati kita sudah dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, hubungan kita dekat dengan Allah, saya percaya kita akan memiliki respon yang baik, respon yang benar, dan kita tetap bersuka cita. Bahkan kita bangga kalau ada orang lain yang lebih daripada kita. Nah, ini yang harusnya dimiliki oleh Saul. Dia harus bangga memiliki Daud, ya, prajurit yang kemudian diangkat menjadi kepala, pemimpin yang berhasil mengalahkan bangsa Palestina, berhasil mengalahkan Goliat. Ini harusnya menjadi kebanggaan. Tetapi itu tidak terjadi karena Roh Allah sudah undur daripada Saul. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita menjaga hati kita, bangun hubungan kita dengan Allah, supaya kita ketika dipuji, kita memiliki respon yang benar, dan ini membangkitkan kekuatan semangat bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih sungguh mengasihi Dia, untuk lebih sungguh melayani Allah, supaya kita menjadi orang yang diberkati, dan lewat hidup kita, orang lain, banyak orang, sebanyak mungkin orang diberkati oleh Allah. Mari saudaraku, kita renungkan ini dan kita berdoa. Ya Allah Bapa, sempurnakan firman-Mu ini dan jadikan bentuk kami seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.